Situasi mulai tenang, Makio yang hendak ke kursi menemukan dompetnya yang terjatuh. Rupanya, dompet Sakura Koji juga terjatuh saat kegaduhan terjadi. Alhasil, dompet mereka berdua jadi tertukar. Cerita berlanjut ketika jam istirahat sekolah tiba. Makio yang mulutnya telah terasa asam pergi ke gedung sekolah untuk merokok. Jadi teringat masa SMA saya dulu. Satu batang rokok ya digilir 8 orang. Ia lalu melihat Sakura Koji yang sedang dipalak oleh Hoshino yang dikenal sangat badung. Makio yang melihat cuma diam saja. Saat ia mencari korek api di dompetnya, ternyata ia baru menyadari bahwa dompetnya telah tertukar dengan dompet Sakura Koji. Makio yang terkejut langsung mengambil dompetnya agar identitasnya tidak terbongkar. Hoshino yang merasa ditantang mengajak Makio berkelahi. Saat Makio ingin melakukan salam olahraga, tiba-tiba muncul Kazuya dan Kurai yang memberikan kode agar ia jangan berkelahi. Akhirnya ia yang mengalah untuk menang dipalak oleh Hoshino. Lucu juga ya di sini, Yakuza kok dipalak sama bocil. Lanjut, Makio yang hendak ke kantin melihat seorang siswa yang sedang makan puding, makanan kesukaan si Makio. Ia langsung mencari puding di kantin, tapi sudah habis. Ternyata puding tersebut adalah puding legendaris sekolahan. Untuk mendapatkannya pun tidak mudah. Para murid harus bersaing terlebih dahulu. Itu dikarenakan puding legendaris itu hanya dijual 12 buah saja dalam satu hari. Hari pertama sekolah pun selesai. Ia langsung lari meminta rokok kepada Kazuya. Saya bisa mengerti kok perasaanmu anak muda. Saat malam hari, Kuroi sangat marah melihat PR mata pelajaran kanji Jepang Makio yang mendapatkan telur ayam. Tidak berselang lama, Mikio si adik menelepon Makio dari Florida, Amerika Serikat. Adiknya mengatakan bahwa seminggu lagi ia akan pulang ke Jepang untuk melanjutkan sekolahnya. Mendengar hal itu, Makio langsung belajar untuk mengejar ketertinggalannya. Hari kedua ia bersekolah, Makio mengintimidasi gurunya dengan tatapan matanya yang sangat tajam agar ia tidak dapat mendapat pertanyaan dari sang guru. Bel istirahat berbunyi, Makio yang ingin merasakan kenikmatan puding legendaris langsung lari ke kantin. Saat di lorong, ia melihat kebrutalan para murid mencapai kantin hanya untuk mendapatkan sebuah puding. Sesampai di kantin, akhirnya Makio mendapatkan jatah puding terakhir, namun puding tersebut lepas dari tangannya. Ia malah terkena tendangan telak di mukanya saat memperebutkan puding terakhir di hari itu. Makio menjadi frustasi dan pergi ke taman sekolahan. Sakura Koji yang melihat ia sendirian, datang mencoba untuk berteman dengan Makio yang berstatus siswa pindahan. Sakura Koji menjelaskan kepada Makio kesempatan mendapatkan puding itu sangat kecil karena letak kelas mereka beda gedung dengan kantin sekolahan. Saat mengobrol, mereka disapa oleh guru kesehatan yang bernama Mizushima. Melihat lebam di muka Makio, Mizushima membawanya ke ruang UKS untuk diobati. Makio disuruh untuk menikmati masa SMA-nya dengan ilmu, cinta, dan persahabatan. Saat malam hari, ayah Makio menjelaskan kepada Kuroi alasan ia menyuruh Makio menuntut ilmu. Rupanya, Makio seperti ini yang suka berkelahi dan agak bodoh itu dikarenakan kesalahan pendidikan dari ayahnya saat ia masih kecil. Sebenarnya ayahnya bukan ingin melihat Makio menjadi seorang bos, tapi sebagai seorang ayah.